Puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Iya, saya bersyukur dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana atas seizinnya kita ada sampai dengan hari ini. Dan hari ini tepatnya tanggal 2 Juli 2022, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa atas kehidupan saya dan saudara. Saya percaya masalah apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan tetap ada menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan. Nah, saya senang untuk kita boleh bersama-sama dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saya Pastor Agus Setiawan Silaban, sudah bersama dengan saya seorang narasumber yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Susanti Tusin Eskom SPSI CGA. Kita sapa dulu pemirsa. Apa kabar Bu Susanti? Baik Pak, puji Terima Tuhan. kasih buat waktunya yang diberikan kepada kita untuk boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan dan pemirsa TVRI dimanapun mereka berada. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini judul kita ialah Communication is Relationship. Komunikasi adalah hubungan. Karena itu sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat baik pada siang menjelang sore hari ini, di mana kami masih ada sampai dengan hari ini karena Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Santi. Kiranya kami mau mempersiapkan seluruh pendengaran kami, hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami siap merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari membuka Alkitab bersama dengan saya. Ya. Yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, puji Tuhan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berkomunikasi, namun ternyata itu belum tentu loh. Nah, kita pelajari dulu, apa sih arti komunikasi? Komunikasi itu adalah adanya penyampai pesan dan juga penerima pesan. Artinya lebih dari dua orang. Nah, seringkali kita hanya memberikan perintah. Kita memberikan perintah, kalau kamu harus seperti ini ya, kamu ambilin mama makanan ya, kamu pulang kok jam segini. Nah, itu ternyata bukan komunikasi. Itu satu arah, tapi mesti dua arah. Jadi yang menyampaikan itu memastikan si pendengar ini paham apa yang disampaikan. Nah, ini kadang-kadang cara kita seperti itu. Taunya yang penting aku udah ngomong, aku udah kasih tahu. Ya dia mau dengar gak dengar, ya kan aku udah ngomong. Nah, ternyata itu bukan komunikasi Bapak dan Ibu. Saya pun baru menyadari setelah mempelajari ini. Saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wah, ternyata selama ini kita sering salah ya. Kita banyak yang perlu kita perbaiki. Ternyata yang kita anggap komunikasi ternyata bukan komunikasi. Nah, di dalam kalau kita baca di sini pun ada satu yaitu hubungan. Ternyata di dalam komunikasi itu ada hubungan. Dengan kita berkomunikasi, kita sedang menjalin hubungan. Nah, kan nggak mungkin kan Bapak kita baru kenal nih Pak, ketemu di tengah jalan, lalu saya tiba-tiba curhat ke Bapak. Bapak tahu nggak saya itu punya masalah keuangan? Pasti kan Bapak, dia siapa ya? Kok tiba-tiba nanya saya? Pasti kan Bapak kan ngerasa, aduh kalau saya pendekatan nanti jemaat orang, ini orang mau ngapain? Kita pasti mikir, karena apa? Karena saya tidak kenal dia, nggak ada hubungan, datang-datang langsung curhat, pasti kita langsung ini diri kita akan nih, orang kenapa ya, ada apa ya dengan dia. Nah, beda kalau kita sudah punya hubungan. Nah, dengan kita sering berkomunikasi akan ada yang namanya hubungan. Nah, hubungan itu adalah keadaan berhubungan. Nah, kalau kita lihat di sini, keadaan berhubungan itu adalah dia ambil contohnya adalah yang hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Nah, namun yang namanya hubungan itu tidak hanya suami dan istri, tapi dengan sesama manusia siapapun, dengan majikan dengan ART-nya, dengan majikan dengan supir, atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, mertua dan menantu, semua kita.
Itu adalah kita ada hubungan, ikatan pertalian. Nah, dengan adanya hubungan itu akan muncul yang namanya percaya. Nah, kenapa banyak kita lihat terjadinya perceraian? Kalau kita perhatikan ini ya Pak ya, kalau saya dengar nih biasanya tuh artis-artis kalau ditanya, kok cerai? Ya, saya sudah tidak merasa cocok lagi. Lah, lalu selama ini ngapain di rumah? Pacaran ngapain? Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa komunikasinya mereka tidak terjadi komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi hubungan yang tepat antara suami dan istri, dan tidak muncul rasa percaya satu sama lain. Tanpa disadari akhirnya saling curiga. Suami saya ngapain ya main handphone terus, istri saya ngapain ya pergi nggak pulang-pulang. Tanpa disadari jadi tidak ada rasa percaya. Nah, kita belajar dari sini komunikasi itu dari Tuhan, dari Allah kita. Nah, ini sangat menarik nih. Bagaimana pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah menggunakan pertanyaan, di manakah engkau? Padahal kan Allah nggak mungkin nggak tahu dong. Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita kecenderungan kalau terjadi seperti ini, Mama udah bilang nggak boleh dimakan, kenapa kamu makan? Susah banget sih dikasih tahu. Ke pasangan sama, kita langsung marah-marah kayak gitu. Kita tidak mendengar apa yang terjadi. Nah, lalu kita lihat waktu Kain membunuh Habel, Allah tetap menggunakan pertanyaan lagi. Di manakah Habel adikmu itu? Dia nggak langsung ya, saya kan udah bilang jangan dibunuh adik kamu. Kamu nggak boleh marah-marah sama adik kamu. Nah, kita cenderung kadang-kadang orang tua seperti itu kan. Anak berantem, yang ada kakaknya atau adiknya dimarahin. Mama sudah bilang jangan pukul dedek. Ini kan dedek jadi nangis kan. Nah, kita langsung tidak menggunakan pertanyaan. Nah, kita belajar dari Allah bagaimana Allah menggunakan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang membangun dengan hati tanpa syarat. Artinya dengan hati itu adalah dengan kasih. Kasihnya kita. Karena kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi suami kita mengasihi pasangan kita dengan kasih tanpa syarat seperti Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, seperti itulah. Dan di dalam pertanyaan itu tidak ada penghakiman, tidak ada kontrol, tidak ada ini yang aku mau ya. Jadi aku ngontrol dia untuk dia melakukan apa yang aku mau. Ternyata bukan seperti itu. Itu bukan hubungan, itu bukan komunikasi. Jadi hubungan itu tidak mengontrol orang lain, tapi membuat orang lain itu sadar apa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan memunculkan kesadaran dia sendiri yang sadar, bukan karena ya daripada dimarahin, daripada berantem, udahlah diem aja lah, udah daripada berantem, capek aku, daripada berantem terus, daripada nanti cerai, udahlah diemin. Nah, akhirnya tidak terjadi hubungan, diem-dieman, musuh-musuhan suami istri, anak sama orang tua seperti itu juga. Lalu kita perlu perhatikan, ini yang paling penting perlu diperhatikan, yaitu nada suara. Kadang-kadang sampai sadari ya, apalagi sekarang 24 jam ketemu anak, sekarang udah PTM, masih enak. Dulu bangun tidur dia, ke WC dia, ke ruang tamu dia, aduh dia terus gitu kan. Wah, apalagi yang rumah sepetak. Bisa dibayangkan gesekannya tanpa disadari. Mana bos lagi nelpon, ini kerja belum selesai, ini belum selesai. Anaknya, saya lapar Pak, Ma lapar Ma. Wah, langsung kan. Ih, anak berisik banget, bukannya sekolah gitu, berisik banget, kapan sih masuk sekolah? Nah, jadi tanpa sadar akhirnya kita marah-marah. Pertanyaan sih pertanyaan, tapi seperti polisi, interogasi. Kenapa baru makan jam segini? Dari tadi ngapain aja? Main games terus? Nggak bisa tuh berhenti main games. Nah, tanpa kita sadari. Nah, kita perlu perhatikan cara kita ketika berbicara. Nada perlu diperhatikan, volumenya kita, jangan terlalu cepat juga. Lalu kalau lagi emosi, lebih baik tenangin diri. Diem dulu, tenangin diri dulu. Setelah itu baru ajak ngobrol. Yuk kita ngobrol, tadi ada masalah apa? Kamu mengapa tadi melakukan itu? Apa yang terjadi? Nah, dengan itu kan adem Pak. Jadi kan bisa diselesaikan baik-baik yang terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah mendengarkan. Nah, kita perlu mendengarkan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar itu mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kebanyakan kita dengar tapi sambil main handphone. Iya, papa dengar, ya udah kamu ngomong, papa dengar, iya, gitu kan. Mamanya lagi cek Shopee gitu kan, cek, waduh ini lagi sale, anaknya cerita, mama tadi saya gini, iya, oh gitu ya teman kamu ya, oh iya. Itu tidak mendengarkan, tapi mendengarkan benar-benar waktu kita, pikiran kita. Tapi ada juga Pak, ngeliatin Pak seperti ini, tapi pikirannya nanti makan apa ya, aduh kok papanya belum pulang ya.
ya itu tidak mendengar, tapi benar-benar ada untuk mereka, ada orang, untuk orang yang kita dengar itu benar-benar saya ada di situ, saya dengarkan dia. Jadi orang yang didengarkan itu mesti mendapat bahwa oh ya saya didengarkan. Nah di sini ada satu quotes yang bagus banget, ini bagus banget. The biggest communication problem is we do not listen to understand. Kita itu tidak mendengar karena kita mau memahami, tapi we listen to reply. Kita mendengarkan karena gue mau balas nih, dia ngomong ini. Jadi kita mikir, oh dia ngomong ini, balasannya apa ya? Nah itu salah, akhirnya apa? Perang lah kanan kiri. Jadi dengarkan, apa ya sebenarnya suami saya yang terjadi? Oh dia capek, maka salahnya banyak tempat kerja. Kita memahami, kalau ini kan enggak, apa ya gue mesti balas nih dia ngomong apa nih. Nah itulah masalah terbesar. Nah, dasar dari komunikasi dan hubungan itu adalah yang tadi Bapak bacakan di 1 Yohanes itu. Oke, bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Itu poinnya. Allah lebih dulu mengasihi kita sehingga tidak ada terjadi penghakiman. Kenapa saya nggak berani hakimin orang? Kenapa Allah aja segitu mengasihi saya? Bayangkan Pak ya, kalau Allah nih ngitung. Santi tadi kamu bangun tidur, saya sempat berdebat dengan mama pagi-pagi. Tuhan hitung, nih udah 1 kali berantem sama mama, agak siangan, tuh berantem lagi udah 2 kali, awas yang ketiga ya Santi ya, awas yang ketiga. Wah apa jadinya kita kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu? Nah tapi kita selalu ngomong ke anak kita, mama hitung sampai 3 ya, mama hitung ya ini yang keempat kali nih, mama hitung ya segini. Tapi Tuhan tidak pernah menghitung kita loh. Nah itulah yang membuat saya sadar bahwa Allah lebih dahulu mengasihi saya. Allah mengasihi saya apa adanya. Kok saya mau menuntut orang lain? Allah aja nggak menuntut saya loh. Nah, disitulah saya belajar. Ini adalah dasar kita tentang hubungan. Nah, terakhir saya mau tutup dengan quotes. Ini dari Kak Ani, dia adalah mentor saya. Kak Ani Pangela bilang, waktu dia membawakan training kepada kami tentang communication is relationship, dan saya merenung waktu dia bilang seperti ini. Didengarkan dan mendengarkan akan menyembuhkan orang. Saya setuju, Pak. Saya melakukan konseling ke anak remaja, anak muda. Ketika saya mendengar masalah mereka, saya menggali, padahal kan saya sedang mendengar masalah mereka ya, saya menggali mereka, saya bisa belajar banyak Pak dari mereka. Dan setiap kali sesi saya selalu bilang, wah saya bangga dengan kamu, saya belajar banyak dari kamu. Dan saya sebutin, saya belajar ini dari kamu, waduh kamu sangat menginspirasi saya, terima kasih. Nah yang orang yang didengarkan, tapi saya tulus Pak, bukan pencitraan ya, saya benar-benar tulus dan saya belajar banyak. Orang yang mendengar itu kan, wah saya rasa hidup saya bisa memberkati orang lain ya. Dan ketika kita mendengar, benar-benar mendengar, kita pun menemukan banyak hal dan itu memulihkan kita. Ketika kita berbicara, sama, kita mengeluarkan unek-unek kita curhat, kita ikut konseling dan sebagainya, itu pun akan menyelesaikan membuat kita sembuh. Sama ketika kita mendengarkan orang, itu pun akan membuat kita sembuh. Amin. Begitu Pak. Amin. Wow, puji Tuhan, sangat berharga sekali. Ya materi yang disampaikan, ini memang kasus-kasus yang disampaikan oleh Ibu Susanti adalah kasus-kasus yang sehari-hari terjadi dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya ialah, apakah hal ini bisa kita pelajari dalam kehidupan kita, entah dari anak dan orang tua atau suami dan istri, tetapi nanti akan dijawab sama Ibu Susanti. Sebelumnya kita akan rehat sejenak, kita ikuti pariwara berikut ini. Puji Tuhan. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Ada
1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Puji Tuhan, pemirsa, terima kasih. Ya, tetap bersama dengan kami, program Mimbar Agama Kristen. Ya, di dalam segmen yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Santi bagaimana tentang komunikasi is relationship. Memang kalau secara teori sepertinya mudah ya, tetapi kalau kita bayang-bayangkan ini kayaknya rumit sekali. Tetapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau belajar, pasti Tuhan akan menolong. Nah, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, ya, dengan Bu Santi. Kita akan dikaruniakan atau diberikan oleh Tuhan masing-masing memiliki 4 temperamen, sanguin, flegmatis, kemudian kolerik, dan satu lagi itu ada satu lagi. Jadi pertanyaannya ialah apakah keempat temperamen itu ya manusia bisa belajar tentang temperamen yang namanya dalam tema ini komunikasi is relationship, Ibu. Oke, wah, pertanyaannya bagus sekali. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Semua temperamen apapun yang Tuhan kasih pada kita pasti kita bisa, Pak. Yang penting gini, kita punya kesadaran nggak untuk mau berubah. Nah, saya orang yang sangat dominan. Mama saya tahu banget betapa keras kepalanya saya. Saya itu bukan orang yang gampang menerima masukan dan sebagainya. Dan saya juga ketika di tempat kerja, apalagi sebagai atasan, saya tuh maunya ya udah saya yang atasan, saya yang bos dong gitu loh. Tapi banyak Tuhan kasih saya masalah-masalah yang ada membuat saya sehingga saya sadar saya mesti berubah. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Nah, kitanya mau berubah nggak? Itu pertanyaannya. Nah, Kak Ani sebagai mentor saya, dia selalu ngomong. Jadi setiap kali ada masalah di dalam sekolah, terus ketika dipanggil saya, dia tahu nih yang salah adalah guru-guru, bukan saya. Tapi cara Kak Ani adalah, cara kamu ngomong bagaimana, San? Cara kamu memperlakukan mereka bagaimana, San? Saya awalnya tersinggung loh, Pak. Nah, saya pemimpin loh. Maaf ya, mereka kan bawahan. Kenapa saya yang ini? Jelas-jelas mereka yang salah. Kok saya ya? Saya tersinggung awalnya. Tapi kayak Tuhan ngomong, Santi, lakukan. Saya kayak, aduh, gimana caranya saya lakukan? Nah, Kak Ani selalu ngomong, saya dengan Mama tuh suka berantem. Wah, sering banget itu. Kak Ani selalu ingetin, Mama itu hanya mau didengarkan. Saya mikir lagi, ya kalau Mama salah, masa saya dengerin? Gak masuk akal kan, Pak? Bener nggak? Wah, saya langsung mikir, kok ini makin nggak. Waktu itu di otak saya, gak masuk akal ini makin lama kok. Masa saya mesti mendengarkan orang yang salah gitu kan. Tapi terus Tuhan ngomong di hati saya, dengarkan, lakukan, udah kamu diam lakuin. Akhirnya ketika saya ngambil psikologi, saya belajar psikologi dan sebagainya, saya memahami, oh ternyata segala sesuatu itu memang benar-benar psikologi itu pun mengajarkan itu back to Bible. Kitanya ini loh, mau nggak kamu menjadi serupa dengan Kristus? Kita ini kan sebenarnya datang ke dunia ini untuk menjadi serupa dengan Kristus kan. Nah kalau kamu masih dengan diri kamu yang egois, bisa nggak kamu jadi serupa dengan Kristus? Nggak mungkin. Disitulah ketika banyak masalah-masalah Tuhan proses saya, akhirnya saya langsung, Tuhan saya nyerah. Saya mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya melembutkan hati saya, Tuhan tolong saya, benar-benar saya terserah Tuhan deh. Walaupun berproses ya, Bu. Berproses. Nggak langsung lama, berubah, ya? lama. Kak Ani aja bimbing saya, saya kenal Kak Ani dari 2014, Pak. Saya baru benar-benar itu awal corona, Pak. Memang tahun kedua 2015 saya sudah sadar. Tapi
Ya sadar doang. Sadar saya mesti berubah. Iya, iya. Sadar saya mesti memperbaiki cara saya membangun hubungan, berkomunikasi, saya perlu perbaiki. Sadar aja Pak. Tapi awal corona itu membuat titik balik hidup saya nggak boleh seperti itu. Jadi benar-benar Tuhan aja, kamu mau berubah atau enggak. Disitulah saya memilih saya mau berubah. Saya belajar, cara berkomunikasi. Nah sekarang ketika saya memanggil tim, kalau yang salah, kalau dulu enggak kan langsung, kamu kok kayak gitu? Aku kan udah bilang gini. Wow, dan saya bisa marahin langsung di forum, Mbak. Itu kan wajar sebenarnya, Bu. Sebenarnya kan, Iya. bagi kita kan, Iya. ternyata bagi Allah itu nggak wajar, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita seperti itu, kita tidak mencerminkan Allah. Oh. Allah itu kasih kan, Allah tidak mungkin membenci orangnya. Nah, jadi mama saya selalu ajarin saya, dan kebetulan Kak Ani ajarin hal yang sama. Orangnya dengan perbuatannya beda. Mesti dibedain. Waktu masih kecil saya nggak ngerti, mama saya ngajarin ini apaan ini. Tapi benar Pak, orangnya kita kasihi, sehingga kita tidak membenci dia Pak. Tapi perbuatannya yang kita nggak suka, caranya gimana? Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita menghadapi perbuatannya dia. Nah itulah akhirnya yang saya lakukan sekarang adalah, saya lebih banyak memilih diam. Saya tenangin diri saya dulu, saya diam ketika ada partner yang bikin masalah, saya diam dulu. Nah, ketika nanti saya sudah reda, saya minta hikmat Tuhan, Tuhan mesti ngomong atau enggak? Jadi saya selalu libatkan Tuhan sekarang, saya perlu ngomong enggak? Kalau enggak perlu ngomong ya udah diem. Tapi kan ini kok masih bikin salah, kita kan ini kan, aku doa lagi, Tuhan perlu ngomong enggak? Jadi terserah Tuhan, benar-benar libatkan Tuhan. Tuhan bilang oke, ngomong. Nah saya akan panggil, tapi kondisinya saya udah tenang. Saya udah atur dulu mau ngomong apa, masuknya seperti apa, sehingga dianya tidak nggak jadi marah. Dan saya lihat juga kondisinya gimana, lagi banyak kerjaan, habis ini mau ngajar, habis ini mau ketemu orang tua murid, ya jangan dipanggil dulu Pak. Jadi kita mesti tahu juga kondisinya mereka, jadi mempelajari mereka seperti apa. Nah di situ dengan saya tenang, nah biasanya saya lakukan, saya panggil, saya akan ngobrol yang lain dulu, gimana di kelas, iya Kak gini, oh gitu ya, saya tadi dengar nih ada kejadian seperti. Jadi kita jalin hubungan, ngobrol-ngobrol dulu, Pak, kan tenang, nggak ngerasa ada apa ya kepala sekolah panggil ya, apalagi ke ruangan kepala sekolah kan. Jadi ajak ngobrol, gimana tadi, gitu ya, seru ya, wow. Jadi ngobrol-ngobrol, saya masuk ke situ pelan-pelan, kemarin kalau nggak salah ada gini ya, itu gimana ceritanya, iya Kak gini, dan dia bisa cerita apapun akhirnya mereka. Ternyata mereka takut dengan orang tua murid, mereka punya masalah atau apa, dia cerita semuanya. Nah di situ kan saya dengar, ternyata dia punya satu masalah. Coba kalau saya langsung maki-maki dia, langsung marah-marah dia Pak. Ternyata dia punya masalah keluarganya, dia punya masalah yang lain-lain kan. Sebagai atasan kita tidak mencerminkan Kristus kan. Nah jadi intinya adalah kitanya punya kesadaran atau enggak. Baik, intinya adalah kita punya kesadaran atau tidak. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Santi tadi, bahwa di dalam landasan Alkitab komunikasi adalah barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Ya, sebab Allah adalah kasih. Nah, pemirsa, waktu kita tidak cukup panjang, ya kita mungkin di suatu saatnya nanti kita akan undang kembali Ibu Santi. Namun pada sore hari ini kita mau ngajak pemirsa semua, kita boleh berdoa. Saya percaya, saya tidak tahu hubungan komunikasi antara suami dan istri, antara ayah, orang tua dan anak, saya tidak tahu, antara majikan atau dengan asisten rumah, saya tidak tahu. Tetapi saya percaya, mari kita boleh belajar untuk membangun komunikasi lebih baik lagi. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya menolong kita dalam membangun hubungan komunikasi dengan baik sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Karena itu pada sore hari ini kita mau berdoa. Mari nanti dengan kasih Kristus Ibu Santi boleh pimpin kita dalam doa untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Silakan Ibu. Mari Bapak Ibu di mana saja berada kita berdoa. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini Tuhan. Amin. Engkau memakai hamba untuk menjadi berkat. Siapapun dimanapun, siapapun yang mendengarkan Tuhan, biarlah boleh terbuka mindset Tuhan bahwa Engkau adalah kasih Tuhan. Amin. Dan kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau belajar cara berkomunikasi seperti Engkau berkomunikasi dengan kami Tuhan. Kami mau menjadi pendengar yang baik Tuhan. Kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada orang tua kami, kepada semua orang yang di sekitarnya kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Memang tidak mudah Bapak. Komunikasi bukan hal yang gampang bagi kami manusia, tapi kami mau belajar dari Engkau. Karena kami adalah anak-anak Engkau, kami mau belajar dari teladan Engkau Bapa. Bapak, biarlah Engkau yang memulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada Tuhan, di dalam rumah tangga Tuhan, orang tua dengan anak Tuhan,
suami dengan istri Tuhan, menantu dengan mertua Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, Dalam nama semuanya Tuhan Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Amin. Bahkan hubungan antara majikan Tuhan dengan ART Tuhan, Ya, Tuhan. kami bisa pulih Tuhan, hidup kami Amin, pulih, Tuhan. kami belajar Amin. mengasihi dan Amin. mengasihi Tuhan, kami pulih dengan diri kami pulih Tuhan dengan orang sekitar, terutama Amin, kami pulih Tuhan. dengan Engkau Bapa, Tuhan sehingga Yesus. kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada, terutama kami boleh membawa bangsa kami ini Tuhan, Haleluya. semakin orang-orang melihat Engkau Tuhan, rakyat Indonesia yang penuh dengan kasih Amin, Tuhan, Tuhan. sopan dan santun yang Ya, begitu luar Tuhan biasa Yesus. Tuhan, karena memiliki kasih-Nya Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan setiap keluarga, rumah Amin. tangga yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami Haleluya. boleh hidup di dalam penuh kasih-Mu Bapa. Terima kasih Dalam Bapa. nama Yesus. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita sampai Ia datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mimbar Agama Kristen berakhir pada hari ini, saat ini, dan kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang, pukul 15.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ibu Susanti telah menjadi narasumber yang memberkati kita. Tuhan berkati Ibu dalam pekerjaan dan pelayanan, dan keluarga senantiasa dibuat Tuhan sukses. Puji Amin. Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya.